Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pinka Najwa Dimato dengan NPM 2114071008 dari Prodi Teknik Pertanian, tepatnya kelas B, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Salah satu sistem yang harus disediakan dalam sebuah mesin adalah sistem pelumasan. Berbeda dengan sistem permesinan lain, pada sistem pelumasan tidaklah mempengaruhi proses kerja mesin secara langsung. Namun, sistem ini wajib keberadaannya pada mesin. Mengapa begitu? Tentu di dalam mesin ada banyak sekali komponen yang bergesekan. Komponen yang umumnya terbuat dari bahan logam itu akan menghasilkan panas saat bergesekan. Panas tersebut tentu bisa menyebabkan engine overheat, hingga komponen mesin mengalami keausan. Sebelum dilanjut, mari kita ketahui dulu apa itu pelumasan. Yang pertama, mari kita bahas apa itu pengertian pelumasan. Pelumasan adalah suatu sistem atau rangkaian pada kendaraan di mana pelumasan ditampung, disedot, disaring, kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Media pelumas yang digunakan pada sistem ini adalah oli yang mampu masuk hingga ke celah mesin. Lalu, oli yang melapisi celah-celah mesin dinamakan oil film. Nah, di lapisan ini merupakan lapisan yang menempel sangat kuat pada komponen mesin dan sulit dilepaskan. Hal ini membuat setiap komponen mesin yang mayoritas terbuat dari logam bergesekan. Lapisan tersebut dapat menjadi penghalang terjadinya gesekan secara langsung. Sistem ini bekerja langsung sebagai pendingin komponen mesin dan membilas kotoran yang menempel pada komponen mesin, sehingga mesin dapat bekerja lebih baik. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis sistem pelumasan mesin. Jadi, di dalam jenis sistem pelumasan mesin dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama sistem percik atau circulating splash system, yang kedua kombinasi percik dan tekan atau internal force feed and splash system, lalu yang ketiga ada sistem tekanan penuh atau full internal force feed system, lalu yang keempat ada sistem campur atau mixing system. Nah, jadi yang pertama ada sistem percik atau circulating splash system. Jadi, dalam sistem ini pompa oli mensuplai oli ke panci percik atau splash pan yang terletak di bawah poros engkol. Nah, pada saat batang torak berputar, sendok scoop pada ujung batang terbenam ke dalam laluan panci percik untuk mengambil oli. Nah, oli yang terpercik ini akan melumasi bagian-bagian yang bergerak di sekitarnya. Jadi bagian lainnya dilumasi oleh percikan oli yang terkumpul dan dengan gaya beratnya mengalir melalui saluran-saluran oli. Lalu, bagian atas silinder, piston dan pena piston lebih banyak dilumasi oleh kabut dari percikan itu sendiri. Kabut-kabut tersebut ditimbulkan oleh putaran dari batang piston. Lalu, sistem percik harus memiliki yang pertama, batas oli yang tetap dan tepat di dalam panci oli. Yang kedua, oli yang sesuai untuk percikan yang baik. Lalu, jenis sistem pelumasan yang kedua yaitu kombinasi percik dan tekan atau internal force feed and splash system. Jadi sistem ini pompa oli langsung mensuplai oli ke saluran atau galeri utama dalam blok mesin. Dari galeri utama, oli ditekan melalui saluran-saluran ke bantalan-bantalan utama atau main bearings, ke bantalan batang piston atau connection rod bearings, bantalan poros cam atau camshaft bearings, poros lengan penekan atau rocker arm shaft, lalu saringan atau filter, dan unit pengendara atau oil sending unit. Keluarnya oli dari bantalan-bantalan menghasilkan kabut yang melumasi
dinding silinder atas, piston dan pena piston. Lalu yang ketiga, sistem tekanan penuh atau full internal force feed system. Jadi, sistem ini selangkah lebih maju dari sistem terdahulu. Oli tidak saja ditekan ke crankshaft, bearing, rocker arm, shaft, filter, dan sanding unit, tetapi oli dialirkan juga oleh pompa ke bantalan pena piston. Jadi, bantalan pena piston dilumasi melalui saluran dalam batang penggerak piston, lalu dinding silinder dan piston dilumasi oleh pengeluaran oli dari bantalan pena piston atau bantalan batang penggerak piston. Yang terakhir yaitu sistem campur atau mixing system. Di sistem ini dapat ditemukan terbatas pada kendaraan sepeda motor 2 langkah atau sepeda motor 2 tak jenis skuter. Oli pelumas mesin dicampur bersama bensin di dalam tangki bensin. Selanjutnya kita masuk ke fungsi pelumasan. Jadi untuk mengurangi gesekan seperti pembahasan yang kita bahas sebelumnya pada pembukaan tadi, yang pertama fungsi pelumasan yaitu untuk mengurangi gesekan, yaitu karena mesin terdiri dari beberapa komponen. Terdapat komponen yang diam dan ada yang bergerak. Nah, gerakan komponen satu dengan yang lainnya akan menimbulkan keausan, menghasilkan kotoran dan panas. Guna mengurangi gesekan, maka antara bagian yang dilapisi oli pelumas. Nah, lalu yang kedua, sebagai peredam, yaitu karena piston batang dan poros engkol merupakan bagian mesin yang menerima gaya yang berfluktuasi, sehingga saat menerima gaya tekan yang besar, memungkinkan menimbulkan benturan yang keras dan menimbulkan suara berisik. Nah, pelumas berfungsi untuk melapisi antara bagian tersebut dan meredam benturan yang terjadi sehingga suara mesin menjadi lebih halus. Lalu yang ketiga, sebagai anti karat. Karena sistem pelumas berfungsi untuk melapisi logam dengan oli, sehingga mencegah kontak langsung antar logam dengan udara maupun air dan terbentuknya karat dapat dihindari. Lalu yang keempat, ada mengendalikan terjadinya getaran. Jadi di sini maksudnya mempunyai aspek yaitu menjadi kelemahan bahan karena beban-beban ekstra dari getaran-getaran mesin. Lalu yang kelima, sebagai penghantar panas. Karena pelumas juga berfungsi sebagai penghantar panas pada mesin-mesin dengan kecepatan putaran tinggi, panas akan timbul pada bantalan-bantalan sebagai akibat dari adanya gesekan yang banyak. Nah, dalam hal ini, pelumas berfungsi sebagai penghantar panas dari bantalan untuk mencegah peningkatan temperatur atau suhu mesin. Selanjutnya kita masuk ke konstruksi dan cara kerja komponen. Jadi dalam konstruksi dan cara kerja komponen sistem pelumasan, yang pertama ada karter atau panci oli. Jadi dia terletak pada bagian bawah untuk menyimpan oli yang diperlukan untuk pelumasan. Yang kedua, tutup pengisi oli atau oil filler cap. Jadi sebuah tutup pengisi oli ketika dibuka menyediakan sebuah ruang yang memungkinkan oli dapat dimasukkan ke dalam. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada tongkat pengukur atau dipstick. Jadi tongkat pengukur merupakan batang yang dapat dicabut dengan mudah yang digunakan untuk menjelaskan jumlah oli mesin dengan benar. Lalu yang keempat ada pompa oli atau oil pump. Jadi pompa oli ini mensirkulasikan oli ke komponen-komponen untuk memberikan pelumasan kepada bagian-bagian yang bergerak sehingga mencegah keausan akibat gesekan. Lalu terdapat juga jenis pompa oli yang digunakan pada kendaraan umumnya seperti external gear pump dan rotor pump. Jadi secara umum pompa oli digerakkan secara mekanik oleh mesin dan biasanya digerakkan dari camshaft.
Mari kita bahas satu persatu tentang jenis pompa oli ini. Yang pertama ada external gear pump. Jadi external gear pump ini mempunyai dua buah gear yang saling berkaitan dengan sangat rapat dalam sebuah rumah. Poros penggerak menggerakkan sebuah gear atau drive gear, dan ketika gear ini berputar, ia akan memutar gear yang lain atau driven gear. Jadi setiap kali gear-gear tersebut berputar, gigi-giginya akan melepas dari perkaitannya dan menangkap oli di saluran masuk atau inlet, dan membawanya di antara celah gigi dan rumah pompa. Apabila gigi tadi saling berkaitan, giginya saling berkaitan kembali, ia akan merapat sehingga oli tidak dapat kembali ke saluran masuk dan akhirnya tertekan keluar atau outlet menuju sistem. Nah, kalau yang kedua itu rotor pump. Jadi pompa ini merupakan jenis internal gear pump dan bentuknya lebih sederhana. Pompa ini mempunyai inner rotor yang berputar di dalam rotor ring. Jadi inner rotor mempunyai hubungan atau loop yang kurang satu dari yang dimiliki rotor ring, sehingga hanya terdapat satu hubungan yang selalu berpasangan. Dengan perkaitan seperti ini, maka hubungan yang lain akan berada di atas hubungan luar, membentuk perapat yang akan mencegah oli kembali ke bagian saluran masuk atau inlet. Nah, katup pengaman tekanan oli atau relief valve itu katup pembebas tekanan oli. Kemungkinan tekanan oli yang berlebihan untuk kembali ke panci oli, termasuk ketika mesin dingin atau oli pekat, untuk mengurangi kemungkinan kerusakan komponen-komponen sistem pelemasan. Nah, saringan oli atau oil filter. Sebuah saringan oli dipasang untuk menghalangi partikel-partikel kotoran terbawa masuk oleh oli mesin yang dapat menimbulkan kerusakan mesin. Lalu selanjutnya, katup bypass dipasangkan yang memungkinkan oli tidak tersaring dan masuk ke mesin dengan jalan pintas ketika saringan buntu atau penuh kotoran. Lalu yang terakhir ada pendingin oli atau oil cooler. Jadi pendinginan oli itu sesuatu yang dipasang untuk mendinginkan oli pelumas dengan memindahkan kelebihan panas kepada air pendingin. Lalu kita bahas tentang prinsip kerja pelumasan. Bagaimana sih cara kerja sistem pelumasan itu? Jadi, pompa oli bekerja berdasarkan putaran poros engkol. Lalu pompa oli melakukan hisapan oli dari oil pan dan saringan kasar pada bak oli. Oli yang terhisap kemudian ditekan melalui sistem pengaturan tekanan dan melalui filter oli. Kemudian, oli melumasi komponen-komponen mesin dan kembali ke bak oli oleh gaya gravitasinya sendiri. Begitu seterusnya. Jadi sirkulasi pelumasan terjadi terus-menerus selama sistem pelumasan dapat bekerja dengan baik. Nah, itu tadi materi tentang sistem pelumasan. Jadi sebenarnya untuk apa sih sistem pelumasan itu? Sebenarnya fungsi utama sistem pelumasan adalah mengurangi gesekan. Selain itu juga untuk mencegah terjadi masalah keausan pada mesin. Jadi, tanpa ada sistem pelumasan yang baik, komponen-komponen yang ada di dalam kendaraan, baik mobil maupun motor, pasti tidak akan bekerja secara maksimal. Bahkan, seiring berjalannya waktu, juga bisa rusak. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun ada kalimat yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.